Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hotel Ibistal Medan Patimura nomor 442, saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda dalam program Health Talk. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya siang hari ini membawa Dr. Pocit Fatimah Fitimars. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Selamat siang Dr. Pocit. Selamat siang Mas Zaki. Anda yang menyaksikan kami, topiknya adalah pentingnya imunisasi pada anak. Tapi sebelum saya ke Dr. Pocit, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kalau imunisasi ini adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat kita terkena penyakit ini, sakitnya tidak mengalami sakit berat tapi melainkan sakit ringan. Dan menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah imunisasi ini diberikan bagi seorang anak? Kita akan tanya kelengkapannya bersama Dr. Pocit yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Dr. Pocit, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sepenting apa imunisasi ini, dokter? Ya, kita tahu bayi itu lahir tentu saja dalam keadaan lemah, ya, imunitasnya sangat terbatas, sehingga dia perlu dilindungi, terutama dari penyakit-penyakit berat, berbahaya, dan yang sudah ketemu vaksinnya. Kita tahu nggak semua penyakit sudah ada vaksinnya. Nah, di antara penyakit yang sudah ada vaksinnya dan itu penyakitnya berat, bisa membahayakan, tentu sangat ideal bila bayi tersebut kita lindungi dengan imunisasi yang akan menimbulkan kekebalan atau antibodi di dalam tubuhnya terhadap penyakit tertentu yang sesuai dengan jenis vaksinnya. Berarti yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, kalau seorang bayi yang lahir tentunya itu tidak mungkin tidak terkena penyakit ya dok ya, pasti dia akan rentan juga, dan imunisasi ini memang diperlukan untuk mengawali atau juga kekebalan tubuh bayi agar bisa terhindar dari penyakit yang akan diserang, seperti itu kan? Ya, memang ada 1-2 jenis penyakit yang bayi bisa membawa kekebalan dari ibunya, tapi sesudah beberapa bulan kekebalan itu akan menurun dan hilang. Sementara bayi kan akan berhadapan dengan dunia luar yang tentu saja di situ atau di lingkungannya siap atau mungkin sekali akan menjadi sumber penularan bagi si bayi. Nah, itu perlunya kita lindungi, kita persiapkan bayi dengan antibodi yang spesifik terhadap kuman penyakit, sehingga dia akan lebih kebal, akan lebih kuat menghadapi dunia. Manfaat lain ini dok, jadi kalau tadi dokter sempat mengatakan sebenarnya secara natural seorang anak ini sudah mendapatkan kekebalan secara natural juga dari ibunya, tapi lambat laun ini kan menurun sebenarnya ya hanya dok, beberapa penyakit aja yang seperti itu. Tapi untuk benar ya? Artinya hanya beberapa penyakit aja, campak lah yang spesifiknya yang ada kekebalan menurun dari ibunya, tapi kemudian di usia 8 bulan, 9 bulan itu akan menurun atau menghilang antibodinya, sehingga perlu dilindungi lagi di usia 9 bulan. Tapi penyakit-penyakit yang lain enggak ada seperti itu dari ibunya, sehingga harus lebih awal diberikan vaksinasinya. Nah, usia berapa sebenarnya Dr. Pocit seorang bayi ini sudah bisa diberikan imunisasi? Sebetulnya itu tergantung dari jenis penyakit, kemungkinan memaparkan si bayi, ya, dan tentu saja jenis-jenis vaksinnya. Bayi baru lahir itu seharusnya secepat mungkin mendapat vaksinasi hepatitis B. Hepatitis B? Ya, hepatitis B itu kalau bisa di 12 jam pertama sejak lahir. Oh, udah langsung dikasih harus vaksin diberikan, hepatitis B? Harus diberikan. Begitu lahir, katakanlah mungkin di 12 jam pertama itu harus sudah mendapat vaksinasi hepatitis B. Karena kita tidak merutinkan untuk semua ibu hamil memeriksakan status hepatitis B-nya. Kalau ibu hamil tersebut ternyata positif, bayi bukan hanya harus divaksin hepatitis B, tapi juga harus mendapat hemoglobulin terhadap hepatitis B, HBIB. Nah, HBIG. Jadi itu segera sesudah lahir. Ada yang vaksin yang harus kita berikan segera sesudah lahir, katakanlah hari pertama adalah BCG. Karena
kita Indonesia masih endemis dengan TBC. Mungkin sekali dia terpapar dengan bakteri atau kuman tersebut di lingkungannya, sehingga dia harus sesegera mungkin diberikan vaksin BCG di paling tidak di 1 bulan pertama usianya. Kelahiran. Berarti satu bulan pertama usia bayi itu memang sudah harus diberikan imunisasi BCG tadi. BCG tadi. Benar ya, Dok ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, Dok, sebenarnya mungkin tidak semua masyarakat ya, Dok ya, yang tahu mungkin atau yang mengerti bahwasanya bayi begitu lahir mungkin ada beberapa jenis imunisasi yang sudah harus diberikan, gitu ya, Dok ya. Yang ingin saya tanyakan, seandainya ini lolos dari usianya, efeknya bahaya nggak sih, Dok, bagi bayi ini sendiri? Ya, artinya kan dia berisiko di lingkungannya, karena kita tahu di lingkungan itu kan banyak beredar ya di sekitarnya mungkin ada orang yang sakit, orang yang terpapar. Nah, bayi tadi jadi kurang terlindung kan. Nah, itu kan tentu saja kita hal yang tidak ideal. Ya jadi tadi nggak cukup di baru lahir aja ya. Kita lanjutkan ada di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Jenis vaksinnya DPT HB HIP. Ya, memang betul-betul ini vaksin kombinasi yang kita sebut juga pentavalen. Jadi ada difteri untuk melindungi bayi terhadap difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan hemophilus influenza B. Ya, jadi di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Ya. Nah, itu juga bersamaan di 2, 3, 4 ini kita berikan juga vaksin oral polio vaksin. Oh, oral polio vaksin. Ya, kita masih memakai oral polio vaksin, dan di usia 4 bulan bayi akan kita berikan injeksi polio vaksin. Untuk yang satu kali aja. Yang menjadi pertanyaan, Dok, tidak semua orang tua mungkin bersedia anaknya untuk diberikan imunisasi tersebut karena mereka khawatir akan efek kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, sebenarnya seberapa khawatirkah atau seberapa tidak berbahayakah sebenarnya ketika seorang bayi itu mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi ini sendiri, Dokter? Ya, jadi ada kondisi fisiologis yang tidak bisa dihindari dari salah satu jenis vaksin, misalnya menimbulkan reaksi demam. Tapi alangkah tidak sebandingnya kalau kita menghindari demam akibat vaksinasi dengan risiko kena penyakitnya sendiri. Itu lebih parah ya, Dok ya? Parah dan bisa mematikan, menimbulkan biaya besar. Kenapa tidak kita ambil risiko yang sangat minimal? Katakanlah ada demam yang tidak bisa dihindari karena fisiologis ya. Jadi sebaiknya orang tua semuanya paham bahwa vaksinasi itu adalah hak anak. Anak berhak untuk dilindungi ya. Jadi karena itu hak anak, jadi negara pun ikut bertanggung jawab memberikan vaksinasi, dan saat ini vaksinasi dasar itu diberikan untuk masyarakat Indonesia itu secara gratis. Bukan berarti vaksinnya murah atau murahan, tapi karena dibiayai oleh negara. Karena akhirnya ada peran serta negara di dalam itu, karena kita tahu bahwasanya imunisasi itu merupakan hak anak. Benar ya, Dok ya? Dok, kita break dulu karena setelah ini Health Talk saya dan juga Dr. Pocut akan kembali sesaat lagi. Ya, balik lagi masih dari Hotel Ibistal Medan Patimura nomor 442. Saya masih bersama Dr. Pocut tentunya dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Kita masih berbicara tentang pentingnya imunisasi pada anak ya. Dan Dr. Pocut tadi sebelum kita break, kita tetap sempat bercerita tentang imunisasi dasar ya, Dok ya, yang begitu penting yang harus diberikan kepada anak. Termasuk dokter juga mengatakan tadi ada juga ternyata usia 3 bulan, 4 bulan itu juga harus ada imunisasi yang diberikan untuk anak, karena imunisasi ini menjadi hak dasar bagi seorang anak yang harus didapatkan, dan peran serta masyarakat atau juga pemerintah saat ini juga sudah turut aktif dengan menggratiskan imunisasi tersebut bagi anak-anak Anda. Benar ya, Dr. Pocut ya? Baik, Dr. Pocut, ingin saya tanyakan lebih lanjut. Sebenarnya sudah banyakkah dari masyarakat atau juga ibu-ibu muda mungkin saat ini yang sudah mengerti jika tidak anaknya diberikan imunisasi ini akan mengalami efek yang cukup bahaya
berbahaya sebenarnya. Dan mungkin sebagian dari masyarakat juga belum mengerti Dr. Poci sebenarnya ciri-ciri dari efek ketika anak tidak diberikan imunisasi itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit apa saja. Bagaimana dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari data, sepertinya terjadi penurunan pemahaman. Karena dulu kita bisa mencapai cakupan imunisasi itu di atas 80%, 90% bahkan. Nah, jadi ini kok akhir-akhir ini kita melihat kok nggak tinggi ya cakupannya. Apa memang masalah terkait dengan pandemi atau masalah di pelayanan? Ya. Tapi kita berusaha untuk mengajak masyarakat, ayo vaksinasi. Karena kalau terkena penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi kan menyesal. Ada vaksinnya, gratis, dekat, di posyandu, apakah di puskesmas, tapi nggak kita dapatkan. Akhirnya begitu anak kita sakit apa aja, misalnya polio. Ya, polio itu. Ini pernah his pada tahun berapa ya dok ya? Penyakit polio kan banyak diderita oleh anak-anak di Indonesia. Sekitar 2005 terjadi 2005. KLB, wabah yang sangat luas di Indonesia, menelan banyak korban ya. Itu awalnya itu kan dari Cidahu ya, ada salah satu desa di Jawa Barat ya, terbawa mungkin virus polio impor dari TKW ya. Kemudian karena banyak anak yang tidak kebal dalam waktu singkat terjadi penularan yang meluas di Indonesia. Terjadilah KLB polio. Dan untuk mengantisipasinya sama dengan COVID ya. COVID ini banyak mengajari kita hal-hal yang dasar dan yang praktis ya. Untuk menuntaskan KLB, untuk menuntaskan wabah, perlindungannya adalah dengan vaksin. Nah, pada saat terjadi KLB polio, wabah polio, yang dilakukan adalah pekan imunisasi nasional. Ya, jadi memang cukup menarik kemarin itu selalu ada pekan imunisasi nasional diselenggarakan juga cukup meriah ya dok. Karena kasus polionya juga meminta atau menuntut untuk kita lakukan vaksinasi berulang seperti itu. Ya, artinya penyebarannya. Ya, jadi Indonesia seharusnya sudah eradikasi polio, tapi dengan cakupan yang rendah ini kita khawatir ya, mudah-mudahan nggak terjadi kasus baru. Benar. Sudah lama nggak ada kasus baru, mudah-mudahan nggak ada lagi. Mudah-mudahan ya dok. Insya Allah eradikasi di depan mata. Benar. Karena sebenarnya saya cukup miris juga mendengar terjadi penurunan pemahaman yang dokter katakan tadi di bawah. Nggak tanggung-tanggung dok, 80%. Saya berpikir penurunan pemahaman ini apakah orang sudah tidak mau tahu karena mungkin penyakitnya juga mungkin dianggap sudah selesai gitu, atau mungkin ada informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kali dok. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mungkin salah satu manfaat dari kita menyampaikan hal-hal seperti ini kepada masyarakat adalah meluruskan kembali pemahaman. Kita ikutin panduannya atau pedoman yang sebenarnya seperti apa. Penyakit lain yang bisa kita cegah dengan imunisasi adalah difteri. Kita tahu ada radang tenggorokan yang parah yang kadang-kadang bisa menyumbat saluran nafas ya. Leher membengkak, ada membran putih. Kemudian ada batuk rejan atau batuk 100 hari. Kemudian ada tetanus ya. Anak kaku, kejang ya, yang kadang-kadang fatal karena dia tidak bisa juga makan minum ya kan. Nah, kemudian apalagi hepatitis B tadi udah kita ceritakan yang pada bayi baru lahir, dan Haemophilus influenza B. Virus ini bisa menyerang otak dan paru. Jadi kalau kita lindungi tentu anak kita akan jauh lebih sehat ya. Jadi itu penyakit yang dapat dicegah. Dan yang paling penting lagi sekarang ini adalah campak dan rubella. Campak dan rubella. Nah, campak itu mungkin kita kenal penyakit itu udah memasyarakat ya, kerumut atau apa ya namanya ya di masyarakat itu. Tapi sebetulnya itu kan hal yang bisa dihindari. Kenapa harus ditantang? Ya, harus mendapat ya, kalau bisa dilindungi bayi kita dengan vaksinasi dan atau imunisasi tentulah sangat ideal. Dan yang paling saya pentingkan juga untuk disampaikan ke masyarakat tentang vaksinasi yang harus didapat adalah vaksinasi rubella. Ya, ini bergabung dengan satu jenis pemberian, itu vaksin MR, measles rubella. Rubella itu pada anak yang menderita rubella gejalanya hampir mirip campak, ada demam, mungkin ada bercak merah. Tapi penyakitnya tidak sama kan? Ya, virusnya berbeda. Virusnya berbeda ya, dok. Yang satu virusnya morbili, yang satu virusnya rubella. Rubella. Tapi
bila anak tersebut kontak dengan ibu yang sedang hamil, ibu hamil tersebut tertular gejala atau tertular virus rubella tadi, ibu tersebut bisa mengalami kelainan atau cacat pada janin yang dikandungnya, bisa sampai meninggal atau lahir cacat. Separah itu? Ya, virus rubella. Dan kita kemarin ada diskusi sama dokter spesialis anak, upaya untuk melindungi masyarakat kita dari rubella hanya dengan vaksinasi. Oke, hanya dengan vaksinasi melindungi masyarakat kita dari penyakit rubella. Ya. Jadi kalau Dokter Poci tadi mengatakan ternyata efeknya juga sangat bahaya sekali. Terlebih lagi Anda barangkali yang pernah melakukan kontak dengan anak yang mengidap penyakit rubella, ya. Itu bisa jadi Anda juga sedang mengandung, itu bisa mengalami kerusakan janin. Ya. Nah, pertanyaannya congenital sekarang, rubella syndrome. Ya, baik, pertanyaannya Dok, kita berbicara tentang Kota Medan. Apakah concern Kota Medan ini sendiri juga masih terfokus pada campak dan juga rubella? Iya, cakupan vaksinasi MR kita masih rendah. Oke, untuk di Medan sendiri dokter bisa cerita nggak seperti apa kondisinya? Kenapa dokter bisa mengatakan cakupannya juga masih rendah? Atau mungkin terjadi penurunan pemahaman 80% itu juga menjadi faktor seperti apa? Kita hari ini kan sedang masih dalam bulan imunisasi anak nasional, berakhirnya besok. Oke. Kita sudah mengajak masyarakat untuk divaksinasi di sekolah karena usia sasaran dari BIAN terutama untuk MR ini adalah 9 bulan sampai 15 tahun. Tentu anak-anak tersebut ada di SMP, SD, TK, PAUD dan Posyandu. Jadi Dinas Kesehatan bersama Puskesmas, ya Puskesmas lah ujung tombak untuk pelayanan ini, sudah mendatangi sekolah, bahkan ada yang sampai 3-4 kali mendatangi, tapi belum semua juga bersedia untuk divaksinasi. Ada alasannya enggak, Dok? Dokter mendapatkan alasan langsung dari lapangan, apa alasan mereka tidak mau? Kalau yang kita dengar dari kawan-kawan di situ tidak ada persetujuan dari orang tua. Oke. Nah, itu yang kita prihatin. Kenapa ya kok orang tua anaknya mau dilindungi kok nggak setuju ya gitu. Insya Allah vaksin cukup aman, dilakukan di banyak tempat dengan cakupan yang tinggi. Jadi dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan, ayo kita beri imunisasi, lindungi anak kita dari campak dan rubella yang sangat berbahaya dengan vaksinasi tambahan MR di sekolah, posyandu atau puskesmas. Oke, Dokter Poci kita nanti balik lagi. Nanti di take ketiga saya ingin bertanya secara spesifik seperti apa peran posyandu. Kalau dulu kita selalu mendengar kalau mau imunisasi ya ke posyandu. Saya nanti akan tanya seperti apa peran serta posyandu yang ada di Kota Medan. Tapi Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi. Balik lagi masih langsung dari Hotel Ibistal Medan Patimura nomor 442 dan saya Zaki Yusuf masih dalam program Health Talk dan masih bersama Dr. Pocut dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Dr. Pocut, sebelum tadi kita break di sesi kedua sebenarnya ada pertanyaan tertinggal yang saya sampaikan untuk Dr. Pocut adalah berbicara peran serta posyandu. Mungkin kalau dulu ini kan cukup banyak terdengar. Jadi kalau mau imunisasi itu ke posyandu. Nah, sekarang ini dengan era teknologi yang sudah semakin maju, orang juga mendapatkan informasi dengan mudah. Posyandu perannya sudah seperti apa saat ini, Dr. Pocut? Posyandu termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat, UKBM ya. Jadi itu memang masih menjadi andalan kita untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar pada masyarakat. Salah satunya vaksinasi ini. Tapi memang di masyarakat perkotaan, posyandu bukan satu-satunya tempat untuk memberikan pelayanan vaksinasi. Bisa di rumah sakit, puskesmas klinik, juga, puskesmas, dokter praktek. Tapi jangan lupa ada posyandu di dekat rumah yang praktis, ekonomis, ya. Kenapa tidak kita manfaatkan? Karena di posyandu bisa kita pantau status gizi, imunisasi, penanggulangan diare dan KB bagi ibunya. Kesehatan ibu hamil juga bisa diberikan atau dilayani di posyandu. Jadi di posyandu itu masih salah satu ujung tombak lah untuk pelayanan kesehatan, termasuk untuk imunisasi
yang harusnya dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk memberikan imunisasi lengkap pada bayinya. Nah, baik, mungkin saya ingin coba untuk mengajak Dr. Poce berbicara. Kalau saya sempat rangkum beberapa informasi yang saya cari, sebenarnya apa yang menjadi ketakutan dari masyarakat kenapa sampai tidak mau mengimunisasi anaknya? Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak penyakit yang itu memang tidak bisa dicegah melainkan dengan vaksinasi tadi tersebut ya Dr. Pocut. Ada saya tidak tahu apakah mungkin ini mitos atau fakta ketika berbicara orang tua yang takut mengimunisasi anaknya karena katanya ada efek akan mengalami autis mungkin anak yang telah diimunisasi. Saya sebenarnya butuh klarifikasi juga dari Dr. Pocut. Sebenarnya sampai ke sanakah pemikirannya atau secara klinis sebenarnya hal itu tidak mungkin atau tidak benar gitu. Bagaimana Dr. Pocut? Jadi memang dari semua tulisan belum ada yang bisa menyampaikan penyebab pasti dari autis. Tapi dari beberapa penelitian, hal-hal atau faktor yang sangat besar pengaruhnya untuk terjadinya autis itu nomor satu adalah faktor keturunan. Oh, jadi genetik sebenarnya. Ya, genetik ya. Yang kedua faktor lingkungan. Oke. Ya. Jadi adapun vaksinasi tidak ada menjadi faktor. Iya, tidak terbukti bahwa vaksin MR itu menjadi pemicu dari autis ya. Banyak lagi penyakit tertentu pada ibu, penyakit tertentu pada bayi, ya, bayi lahir prematur, bayi kurang gizi. Nah, itu semua salah satu atau beberapa faktor yang lebih besar dan lebih terbukti dampaknya dalam terjadinya atau mendukung terjadinya autis. Autis tapi pada kalau anak. vaksinasi sendiri tidak ada bukti untuk menjadikan itu menjadi autis. Menjadi autis. Nah, mungkin itu bisa dikatakan mitos ya berarti ya, Dr. Pocut ya. Nah, selain itu mungkin sebagian dari masyarakat juga sepertinya perlu tahu. Kalau tadi sebenarnya di awal Dr. Pocut sudah banyak bercerita begitu pentingnya vaksinasi ini harus didapatkan oleh anak kita. Jadi tapi masih kendalanya ternyata masih ada juga. Mungkin kendalanya lebih kepada pemahaman kalau Dr. Pocut. Pemahaman orang tua akan pentingnya imunisasi ini. Ada cara lain apa sih sebenarnya Dr. Pocut yang bisa membuka pola pikir orang tua agar mereka sadar, mengerti bahwasanya pentingnya imunisasi, terutama kita fokus berbicara tentang campak dan rubella. Bagaimana, Dok? Jadi ya kita juga introspeksi ya. Tenaga kesehatan sudah berusaha menyampaikan hal tentang pentingnya vaksinasi imunisasi kepada masyarakat. Tapi mungkin udah terjadi regenerasi masyarakat yang kemarin kita sampaikan itu sudah besar anaknya, sekarang lahir lagi nih. Ibu yang punya bayi. Nah, jadi kita terus-terusan menyampaikan. Benar-benar nggak berhenti-berhenti jadinya ya. Berhenti sebetulnya untuk sosialisasi pentingnya vaksinasi ini. Ya, jadi tadi pertanyaannya seberapa penting yang bisa dokter lakukan untuk bisa membuka pola pikir orang tua yang saat ini mungkin belum tergerak untuk segera memberikan imunisasi pada anaknya, Dok? Itu maksud saya. Ya, ini salah satu cara kita menyampaikan fakta-fakta yang benar yang terkait dengan imunisasi. Saya khawatir mungkin banyak ibu-ibu muda membaca media sosial tapi sebetulnya media sosial yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang mungkin menyesatkan dan itu dipercaya pula. Iya, benar. Jadi kalaupun ibu-ibu muda mau mencari literatur, carilah literatur yang berlisensi. Kira-kira seperti itu ya kan? Benar. Ya, yang bisa kira-kira dipertanggungjawabkan juga ya. Isi dari penyampaiannya itu ya. Jadi seperti ini. Atau kalau yang paling dekat mungkin bisa bertanya kepada tenaga kesehatan di dekatnya, apakah dari puskesmas atau yang vaskes lainnya. Oke, Dr. Pocut, ini kan juga masih dalam bulan Bian ya, dokter ya. Bian atau dalam arti kata Bian ini adalah bulan imunisasi anak nasional. Benar ya, Dr. Pocut ya? Ada pesan penting apa sebenarnya yang dibawa oleh Dinas Kesehatan Kota Medan khususnya berbicara tentang di bulan Bian ini sendiri? Ya. Bian adalah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk menutup kesenjangan. Karena selama pandemi kita sadari ada pelayanan vaksinasi yang berkurang. Nah, jadi vaksinasi rutin yang mungkin selama ini kurang maksimal akan ditutup di bulan imunisasi anak nasional ini. Ya, jadi dengan
DPT HB HIP-nya, dengan oral polivaksinnya, dengan injeksi polivaksinnya, itu akan kita tutup ya, termasuk juga MR-nya. Tapi ada satu lagi yang akan kita manfaatkan atau kita dapatkan di bulan imunisasi anak nasional adalah perlindungan tambahan terhadap campak rubella. Perlindungan tambahan untuk campak dan rubella. Makanya ada vaksinasi tambahan MR bagi yang saya sampaikan tadi, usia 9 bulan sampai 15 tahun. Dan ini bagian dari rencana eliminasi campak rubella secara global. Nah, jadi kita harus sukseskan ini untuk mencapai eliminasi campak rubella. Eliminasi campak rubella. Ya, artinya campak rubella itu kita usahakan seminimalnya ada di masyarakat. Ya. Oke, baik. Dan Dr. Poci, sebenarnya kalau kita lihat, kita ini kan kemarin ini masih cukup dihebohkan dengan berbicara tentang COVID juga ya, Dr. Poci ya. Dan sekarang ini apa-apa kita memang harus menggunakan sertifikat COVID seperti itu. Apakah kedepannya kemungkinan vaksinasi terutama imunisasi ini juga kalau nggak salah saya dapat kabarnya sudah link dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ini seperti apa? Jadi semua data anak-anak yang divaksinasi saat BIAN akan dimasukkan ke aplikasi ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi Sehat Indonesiaku ya, melalui ASIK. Ini akan terkoneksi ke Peduli Lindungi. Nah, jadi orang tua harus tahu bahwa vaksinasi MR atau apapun yang didapat, vaksinasi kejar atau MR yang kita berikan pada masa BIAN ini akan terinput di Peduli Lindungi, dan suatu saat mungkin anak kita membutuhkan itu untuk perjalanan, untuk beasiswa ataukah untuk pendaftaran sekolah ya. Mungkin. Jadi idealnya kita harus mendapatkan MR di masa BIAN ini. Di masa BIAN ini. Baik, Dok, ini waktu kita udah nggak panjang lagi sebenarnya karena waktu kita juga sudah tidak banyak. Saya pengen Anda untuk bisa menyampaikan closing statement mungkin, sekaligus juga saya pengen Anda bisa membuka pola pikir yang menyaksikan kita siang hari ini, terutama cukup prihatin ketika berbicara terjadi penurunan pemahaman selama 80% yang dokter katakan tadi. Ini sepertinya Anda punya tugas yang berat ini di closing statement untuk bisa kembali membuka pola pikir yang menyaksikan kita agar mereka mengerti begitu pentingnya pemberian imunisasi ini. Dulunya di atas 80, sekarang sekitar 50. Sekitar 50. Jadi seperti itu kondisi cakupannya ya. Yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu warga masyarakat Kota Medan, ayo kita beri imunisasi yang lengkap bagi bayi kita, baik yang rutin maupun yang tambahan. Untuk vaksinasi rutin itu dimulai dari usia 0 sampai 11 bulan dan akan ada lanjutannya di usia bawah 2 tahun, artinya 18 sampai 24 bulan, dan ada kelanjutannya di sekolah SD dengan program BIAS. Dan saat ini memang ada vaksinasi tambahan MR tapi itu tidak rutin. Nah, itu sifatnya sesuatu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Agar apa? Agar anak tetap sehat dan memiliki masa depan yang cemerlang. Sekali lagi saya sampaikan, imunisasi adalah hak anak. Imunisasi adalah investasi untuk masa depan generasi bangsa. Itu yang paling penting. Jadi pesan yang tersirat adalah bahwasanya imunisasi adalah hak anak dan imunisasi adalah investasi untuk masa depan generasi bangsa. Kita berdua mohon pamit ya, Dok ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kita di program Health Talk siang hari ini. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Hotel Ibistal Medan Patimura. Terima kasih juga untuk semua kru yang terlibat. Zaki Yusuf mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.